punya suatu pandangan, punya suatu mindset kalau nggak cepat dinikahkan anak gadisnya takut nggak laku, Bu. Jadi banyak yang terjadi itu dia masih di usia sekolah. Kalau SMA itu saya rasa masih wajar kalau dinikahkan. Ini kadang masih SMP disuruh berhenti sama orang tuanya dinikahkan. Alasannya karena sudah ada yang melamar. Kalau ditolak nanti malah jadi pamali katanya begitu. Ini gimana ini, Bu? Dari Dinas DP3 untuk mengatasi ini. Baik, kembali lagi di podcast Korba Pantes. Masih bersama saya, host Ina Zakia. Kita lanjutkan perbincangan yang tadi, Bu, ya. Gimana sih sebenarnya usia idealnya untuk seorang perempuan menikah itu di usia berapa, Ibu? Ya, kalau kita menurut sesuai undang-undang, undang perkawinan itu untuk perempuan 19 tahun, laki-laki juga 19 tahun. Iya. Kalau sesuai secara reproduksinya, perempuan itu siap untuk mengandung itu hamil 21 gitu, ya. tahun. Ya. 21 tahun. Ya. Berarti kalau masih 19 masih belum siap berarti sebenarnya, Bu. Secara anatomi tubuh mungkin lebih ini ya, Bu, sedikit ya. Betul, kalau Dr. Hasto Hardoyo itu dokter spesialis OBGYN BKKBNRI menyampaikan ketika usia 20 tahun secara kesehatan reproduksi itu pinggul wanita itu tuh kan dia berkembang ya, dan dia maksimal mencapai perkembangan yang optimal itu di atas 20 tahun dengan lebar diameter 10 cm ya. Nah, kepala bayi itu subhanallah, Allah mengaturnya itu diameternya 9,9. hampir. Karena itu bayangkan kalau dia menikah di usia kurang dari 20 tahun ya, 20 tahun. Kurang dari 20 gitu, itu dia belum berkembang optimal. Nah, karena itu kelahiran ketika di bawah umur 20 itu bisa berpotensi terjadi pendarahan. Karena dia harus memaksa keluar kepala bayinya tadi yang ukuran diameternya 9,9. Karena itulah dari sisi kesehatan reproduksinya bisa dilihat seperti itu. Nah, di sisi lain tapi kita juga melihat di usia yang bayangkan Mbak Ina ketika 20 tahun itu secara pendidikan sebetulnya dia sudah D3 lah ya. Kalau kuliah sudah. Nah, itu berarti sudah pendidikannya juga bagus, ilmunya bagus sudah dari siap, sisi kedewasaan. Nah, di luar kespro tadi loh ya. Jadi lahir batin tuh harapannya memang untuk menikah tuh bukan hal yang ini ya, main-main gitu ya. Karena itu perlu dipersiapkan dengan baik gitu ya, Bu. Siap secara mental dan ini fisiknya, semuanya siap. Harapannya sudah siap. Psikis dan ini ya, Bu ya. Oke. Tetapi banyak yang terjadi di masyarakat nih, Bu ya, terutama masyarakat yang pedesaan, yang awam, yang dalam tanda kutip justru masih berada di garis kemiskinan, itu malah punya suatu pandangan, punya suatu mindset kalau nggak cepat dinikahkan anak gadisnya takut nggak laku, Bu. Jadi banyak yang terjadi itu dia masih di usia sekolah. Kalau SMA itu saya rasa masih wajar kalau dinikahkan. Ini kadang masih SMP disuruh berhenti sama orang tuanya dinikahkan. Alasannya karena sudah ada yang melamar. Kalau ditolak nanti malah jadi pamali katanya begitu. Ini gimana ini, Bu? Dari Dinas DP3 untuk mengatasi ini. Iya, memang itu salah satu faktor penyebab hampir di semua daerah itu untuk pengajuan dispensasi kawin. Kalau kita masyarakat itu ingin menikahkan anaknya sebelum usia 19 tahun, itu harus mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Faktor penyebab kebanyakan itu adalah karena itu. Jadi faktor budaya. Kita ini kenapa perkawinan anak itu di Indonesia dan mungkin kalau di Jawa Timur itu juga sangat tinggi ya, Ibu. Itu salah satu penyebab tantangan buat kita untuk bisa menurunkan kasus perkawinan anak itu salah satunya itu budaya. Dan itu sangat susah kita untuk bisa merubah atau mengajak masyarakat untuk bisa ini. Jadi kita harus sering mengedukasi ke mereka mengenai bahayanya, dampaknya, nanti efeknya seperti apa terhadap anak perempuannya maupun
Berarti ini masih menjadi sebuah PR ya Ibu Iya. ya. PR yang kira-kira yang namanya PR harus tetap ada jawaban ya kan ya Ibu ya. Iya. Kira-kira jawaban yang diberikan itu dalam PR tersebut paling tidak kan ada usaha, ada Iya. treatment, ada cara, ada yang diharapkan ada progres ya, ada perubahan angka. Kalau misalnya di tahun sekian angkanya sekian, paling tidak kan kita mengharapkan di tahun berikutnya makin mengecil. Kira-kira langkahnya apa? Iya. Usahanya apa Ibu? Ini. Ya, alhamdulillah kita di Jawa Timur memang waktu meningkat drastis itu setelah adanya perubahan undang-undang perkawinan. Iya. Kalau dulu kan usia untuk yang perempuan itu 16 tahun Mm-mm. dan laki-laki 19. Kemudian tahun 2019 itu ada perubahan undang-undang perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Nah itu pada tahun 2020 angka perkawinan anak di semuanya termasuk di Jawa Timur langsung melonjak drastis. Iya. Nah, itu kita mulai banyak berkolaborasi, kita berkomitmen bersama. Kita tidak bisa seperti kami dari DP3AK sendiri untuk menyelesaikan. Jadi kita berkomitmen, kita bekerja sama dengan semua lini, termasuk dengan BKKBN juga, kemudian dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, Iya. organisasi kebudayaan, kita ajak semua untuk kita bahu-membahu bersama untuk mengedukasi, menginformasikan ke masyarakat mengenai bahayanya. Jadi nanti alhamdulillah di Jawa Timur sendiri selama kemarin 2021 ke 2022 turun 11,99% kasusnya. Iya, Ya, dan sampai dengan ini bulan Oktober 2023 ini masih 10.000 sekian kasus yang dispensasi kawinnya disetujui, sehingga mudah-mudahan nanti sampai akhir Desember ada penurunan yang signifikan. Iya, semoga ya Ibu ya. Iya. Nah itu kan perkawinan yang tercatat. Kalau misalnya tidak tercatat Bu, karena kan di desa itu yang saya jumpai justru banyak santri nih Bu, terutama santri yang ada di pondok nih Bu ya. Kadang mereka cuma kawin siri aja, nikah siri aja, karena mungkin dijodohkan kiainya, kamu sama santri itu, sama santri ini, jadilah mereka nikah siri. Nah, ketika mereka sudah punya anak, baru mereka mencatatkan. Nah, kalau yang nikah siri itu apa juga tercover Bu? Iya. Kan kebanyakan itu justru mereka masih di usia dini sekali, masih sekolah gitu Bu, yang dinikahkan itu Bu. Itu yang jadi problematik bagi kami. Jadi kami melihatnya angka perkawinan anak dari dispensasi kawin itu yang secara resmi. Tapi kalau yang tidak seperti yang siri itu yang agak susah. Kemarin ya kita akhirnya ya banyak mengedukasi ke masyarakat supaya bahayanya ataupun efek negatifnya terutama bagi perempuan ya. Perempuan yang dirugikan dalam hal ini kalau kita nikah siri gitu ya. Tapi kemarin itu ada dari Pengadilan Agama sudah memberikan suatu warning bahwa tidak ada lagi isbat nikah. Oh, tidak ada isbat nikah. Akibat dari pernikahan siri. Oh, begitu. Jadi mungkin itu salah satu upaya juga ya. Jadi untuk penurunan perkawinan anak terutama melalui nikah siri. Iya. Kemudian Ibu, ketika sudah terlanjur ada pernikahan dini ya Ibu ya, baik itu secara sah hukum, maupun secara siri ya Ibu ya. Kemudian terjadilah yang disebut dengan kasus anaknya lahir stunting ya Ibu ya. Kembali lagi ke masalah stunting ini Bu ya. Apakah stunting itu akan menjadi penyakit yang akan dibawa si bayi selama hidupnya Bu? Jadi kalau kita bicara stunting itu perlu dipahami juga bahwa ini bukan suatu penyakit. Ya, stunting itu bukan penyakit, tapi dia suatu keadaan gagal tumbuh kembang tadi. Nah, ketika misalnya ada lahir sudah tadi indikasinya kan kita misal panjang badan ya, kurang dari 48 cm gitu. Nah, kesempatan untuk memperbaiki kondisi stunting itu adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu dihitungnya dari mana? Itu adalah sejak terjadinya konsepsi atau pertemuan sperma dengan sel telur yang kemudian jadi janin. Itu sudah dihitung sampai berarti masih dalam kandungan ya Bu ya? Hamil sampai bayi lahir dan kira-kira sampai umur 2 tahun. Nah, edukasi terhadap pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ini menjadi penting bagi kelompok mereka ini. Ya, kita tidak peduli itu
calon ibunya itu adalah mama muda atau mama tua ya. Mamut ya Bu ya. Mamut, ketika akhirnya bahwa bayi itu terindikasi stunting, maka PR-nya itu penanganan di 1000 hari pertama kehidupan itu menjadi penting. Jadi sampai 2 tahun harus betul-betul dicek perkembangannya, harus dimonitor sampai di posyandunya, gizinya seperti apa, ASI eksklusifnya dilakukan atau tidak, didampingi keluarga-keluarga ini yang didampingi mereka. Kita punya petugas yang namanya tim pendamping keluarga, itu ada di setiap desa, itu ada 2 atau 3 tim pendamping keluarga. Itu salah satunya. Iya. Banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk ada edukasi yang namanya kita ada sekolah orang tua hebat. Oh, untuk mama muda ini Bu? Untuk mama muda tadi. Jadi diajari bagaimana mengasuh yang benar, bagaimana sih berkomunikasi yang baik, bagaimana sih peran ayah seperti apa. Itu sih ada di sekolah orang tua. Oke, ditahan dulu. Ngomongin mama muda ini makin panas nih ceritanya nih. Baik, kita tahan dulu sebentar.